Nama saya Pisa Putra, saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Yang pertama itu kita harus tahu definisi koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut, bukan pada jenis zat tertentu. Pentingnya memahami sifat koligatif. Sifat koligatif itu berguna dalam berbagai bidang seperti farmasi, industri, dan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pemanfaatan untuk menurunkan dan menaikkan titik beku. Yang kedua itu kita harus tahu jenis-jenis sifat koligatif. Saya akan menjelaskan 4 sifat koligatif. Yang pertama itu adalah penurunan tekan uap atau bisa dibilang dengan delta P. Konsep penurunan tekanan uap larutan terjadi karena partikel zat terlarut mengurangi jumlah molekul pelarut yang dapat menguap. Contoh, air laut memiliki tekanan uap yang lebih rendah dibandingkan air yang murni karena adanya garam terlarut. Yang kedua itu adalah tekanan titik didih, bisa dibilang delta TB. Konsep titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan pelarut murni karena tekanan uap menurun. Contohnya itu bisa ada air gula yang memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air murni. Itu kebalikannya guys ya, dari titik didih dan titik beku. Yang ketiga itu penurunan titik beku. Konsep titik beku larutan rendah dibandingkan pelarut murni karena partikel zat terlarut menghambat pembekuan struktur kristal es. Contohnya itu penggunaan garam untuk mencairkan es di jalan bersalju. Yang keempat itu tekanan osmosis. Konsepnya, tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Contohnya itu pemanfaatan membran semi pembeli untuk menyaring air laut yang menjadi air tawar, desalinasi atau bisa disebut desalinasi. Ketiga, yaitu kita akan ke dalam kesimpulan dan penutup. Kesimpulan sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penerapan sifat ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan es dan pengolahan air dan penggunaan larutan farmasi. Jadi kita akan masuk ke contoh soal ya guys ya. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure, eventually. Halo, nama saya Hafiz, saya akan menjelaskan soal yang kita akan bahas adalah soal ini akan cari tahu larutan yang isotonis dengan NaCl 0,3 molar. Larutan isotonis merupakan larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Tekanan osmotik dapat kita rumuskan sebagai Pi sama dengan I dikalikan M dikali R dikalikan T dengan merupakan faktor Van Hoff yang bernilai 1 plus Nm min 1 al alpha. Nilai I dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama untuk elektrolit kuat dengan alpha sama dengan 1, maka nilai-nilai ini akan sama dengan N. Untuk elektrolit yang lemah dengan alpha kurang dari 1, nilainya akan sama dengan 1 ditambah N dikurang min 1 dikalikan alpha. Untuk non elektrolit dengan alpha sama dengan 0, nilai ini akan setara dengan 1. Pada soal ini terlebih dahulu kita harus cari nilai Pi dari larutan NaCl 0,3 molar. Karena NaCl merupakan elektrolit kuat yang akan terurai menjadi Na plus dan Cl min, nilai I-nya akan sama dengan N, dimana jumlah ionnya adalah 2. Tekanan osmotik dari NaCl dapat kita ketahui bernilai 0,6 mRT. Karena nilai R dan T konstan, maka dapat kita tulis sebagai RT saja. Kemudian kita harus analisa pilihan jawaban di soal untuk mengetahui manakah tekanan osmotik yang sama dengan NaCl. Yang pertama untuk Na2SO4. Na2SO merupakan elektronik kuat yang akan terurai menjadi 2, Na plus dan SO42-.
Karena elektrolit kuat, maka nilai I akan sama dengan N. Jumlah ion dari Na4 kita dapat ketahui sebanyak 3 dan molaritas di soal diketahui sebesar 0,3 molar, sehingga kita dapatkan tekanan osmotiknya sebesar 0,9 mRT. Selanjutnya untuk larutan Kn3 0,2 molar. Kn3 merupakan elektrolit kuat yang akan terurai menjadi K+ dan NO3-. Karena elektrolit kuat, maka jumlah I akan semakin dengan N, dengan jumlah ionnya sebanyak 2 dan konsentrasinya diketahui di soal sebesar 0,2 molar. Tekanan osmotik untuk Kn3 dapat kita hitung sebesar 0,4 mRT. Selanjutnya merupakan urea. Urea merupakan larutan non-elektrolit dengan nilai I sama dengan 1. Dengan memasukkan konsentrasinya dapat kita ketahui tekanan osmotik untuk urea sebesar 0,1 mRT. Selanjutnya adalah glukosa 0,6 molar. Glukosa merupakan non-elektrolit dengan nilai I sama dengan 1. Kemudian untuk nilai konsentrasinya diketahui sebesar 0,6 molar. Tekanan osmotik dapat kita hitung sebesar 0,6 mRT. Terakhir untuk H2SO4. H2SO4 merupakan larutan elektrolit kuat yang terurai menjadi N2+ dan S242-. Karena elektrolit kuat, maka nilai I-nya akan sama dengan N, dengan jumlah ionnya sebesar 3. Konsentrasi diketahui di soal sebesar 0,4 molar. Ini dapat kita hitung nilai tekanan osmotiknya sebesar 1,2 mRT. Dari analisa kita dapat ketahui larutan gula memiliki tekanan osmotik yang sama dengan NaCl, yaitu sebesar 0,6 mRT. Oleh karena itu kita dapat jawabannya adalah D. Sekian untuk pembahasan soalnya, sampai jumpa di soal selanjutnya. Halo, nama saya Hafiz. Terima kasih sudah menonton video saya tentang penjelasan pembelajaran video tentang larutan tekanan osmotik. Jadi mungkin ada kata-kata untuk saya dari banyak yang kalian tonton video tadi tentang pembahasan tadi. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar tekanan osmotik agar tidak remet seperti saya. Banyak kata-kata yang kurang atau selebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu sudah sebisa saya sudah mengajarkan dengan benar-benar, atau ada yang kurang atau hal apapun. Belajar yang benar ya. Ntar remet kimia bikin video 10 menit susah itu. Jadi terima kasih sudah menonton video saya tentang pembelajaran tersebut. Mungkin saya akan memberikan kalian video outro dari anime. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.